Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman biosis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman biosis. Oke, hari ini kita kedatangan satu teman kita yang spesial banget di satu kelas di Magister Profesi juga. Satu kata buat orang ini itu asik. Kalau Opa apa? Cerdas. Kalau Kak Rina? Gokil. Oke, langsung aja kita panggil orangnya. Mbak Dita. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak. Halo. Mbak Dita, thank you ya udah join. Iya, sama-sama. Aku juga senang diundang sama teman-teman unbiological sister di sini. Jadi bisa gabung buat seru-seruan gitu. Oke. Mbak Dita ini kan sebenarnya setahu aku ya orangnya kenapa aku bilang asik karena pengetahuannya itu luas banget, selera musiknya kayaknya juga semua genre dilahap. Film juga mau barat, mau Korea, mau apa, Mbak Dita oke banget. Jadi yang nanti mau tanya-tanya film, drama, atau lagu yang bagus, tanya aja ke Mbak Dita. Terus, apa lagi ya? Tidak ada lagi selera humornya. Selera nggak diragukan juga. Tidak diragukan kecehatannya ya, Kak ya? Betul. Selalu bisa membuat tertawa. Ini sekarang lagi suka isu apa? Atau lagi baca buku apa sekarang? Sebenarnya kalau isu, karena ini udah mau masuk bulan September, itu ada bulan kayak lebih awareness ke masalah bunuh diri gitu kan. Jadi kayak lebih banyak baca. Nah itu sih sekarang aku gitu. Tapi nggak ke buku juga karena emang jujur sekarang jarang baca buku, tapi kayak lebih banyak baca artikel psikologi kayak gitu sih. Adit, kalau satu buku kesukaannya Mbak Adit apa sih dari sekian ribu buku yang Mbak Adit baca? Nggak sampai ribuan sih kayaknya. Tapi sebenarnya kalau disuruh nyebutin cuma satu tuh susah. Mungkin yang kepikiran sekarang aja ya, kalau misalnya buku fiksi itu yang selalu jadi favorit adalah bukunya Ronggeng Tuku Paruk punyanya Pak Ahmad Tohari. Kalau buku non-fiksi yang mengarah ke psikologi gitu, aku sangat suka dengan Letters to Sam. Itu buku dari bahasa Inggris tapi diterjemahkan gitu. Itu bagus karena yang bikin kebetulan emang psikolog juga. Terus banyaklah hal-hal positif yang bisa kita peroleh dari buku itu. Oke. Nanti mungkin teman-teman bisa coba baca ya apa yang Mbak Dit suka banget itu bukunya. Ya, kalau tentang isu psikologi juga Mbak Dita nih tahu banyak ya, kayak tentang gender equality, terus mental health, sebagainya deh. Pokoknya Mbak Dita nih kayaknya perfect banget ya kan? Tapi enggak lah. Kalau ngomongin yang ringan dulu aja ya Mbak Dit ya, yang dasarnya dulu aja itu tentang kepribadian. Mbak Dit, emang kepribadian itu apa sih Mbak Dit? Pribadian, kalau misalnya kepribadian itu dilihat dari asal katanya, itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan personality ya. Itu dari kata persona. Persona itu kalau dari bahasa Latin artinya topeng, karena kayak zaman dulu tuh pertunjukan kayak teater atau drama itu aktor-aktornya akan pakai topeng untuk menunjukkan sifat atau karakter. Nah, makanya nama persona itu dipakai untuk menunjukkan kepribadian. Tapi kalau secara definisi, sebenarnya banyak definisinya kan kepribadian itu apa. Tapi kalau definisi yang menurutku cukup gampang untuk dipahami itu adalah pola dalam berpikir, dalam merasakan, dan juga berperilaku yang khas pada seseorang. Jadi, ada dalamnya nanti ada sifat, ada karakter, ada perilaku yang ditunjukkan dalam cara berpikir, cara merasa, ataupun cara berperilaku, dan itu tuh khas, unik kayak gitu sih. Berarti lebih ini ya Mbak Dita ya, jadi kayak karakter, sifat, kemudian ada cara berpikir, berarti kompleks juga ya yang ada pada diri seseorang yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Gitu ya berarti ya Mbak Dita ya? Iya, kalau iya benar. Bahas singkat tentang kepribadian. Tapi yang Mbak Dita ya, mau curhat dikit nih ceritanya.
eh, Opa itu sering ditanya nih sama orang, saya kenalan nih sama orang baru. Jurusan apa? Psikologi. Wah, anak psikologi bisa nih baca kepribadian. Baca kepribadian itu gimana itu Mbak Dita? Baca kamu itu, oke sini saya lihat kamu itu cocok hidup di air atau gimana? Atau Tanya, Kak, kamu orangnya buku atau apa gitu kok dibaca? Iya, bisa dong baca kepribadian aku gitu. Anak psikologi, wah bisa dong baca kepribadian aku gitu. Gimana sih Emang cara dukun? kepribadian itu gitu? Iya. Iya sih memang sangat sering kita sebagai anak psikologi sering banget dibilang kalau misalnya karena kita lulusan psikologi kemudian disuruh membaca, padahal kan ya, membaca apa kan kita juga dalam kuliah diajarkan seperti itu sebenarnya. Cuman kalau misalnya kepribadian sendiri itu bisa kita ketahui kalau dalam psikologi ya kita pelajarinya kita ketahui bisa dengan menggunakan alat ukur atau tes seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak pakai itu, sebenarnya kita juga bisa sih mengetahui kepribadian kita sendiri. Misalnya kita dengan merefleksikan diri kita sendiri, banyak berpikir tentang diri kita, kemudian kayak nanya ke orang-orang yang sudah kenal kita dengan baik, jadi bisa nanya kira-kira aku orangnya seperti apa kayak gitu. Tapi memang kalau dikaitkan dengan psikologi berarti ya menggunakan tes atau alat ukur untuk mengetahui kepribadian seseorang kayak gitu. Berarti nggak bisa dibaca langsung gitu. Misalnya kita baru kenal, terus kemudian menurut aku kan tipe hidung kamu seperti ini, alis kamu seperti ini, kira-kira kamu itu orangnya seperti itu. Berarti nggak bisa seperti itu ya, Mi? Harus pakai alat tes ya, Mi? Iya, nggak bisa. Karena dulu aja, kalau aku dulu ya, waktu S1 aja belajar psikologi kepribadian aja tuh sampai 1 semester. Mungkin teman-teman yang lain juga sama kan. Terus 6 sekarang bulan ya kita, berarti ya, Mi? terus sekarang kita juga belajar lagi kan untuk jadi praktisi, jadi psikolog itu 2 tahun lebih kira-kira. Jadi tidak segampang itu untuk membaca atau menjelaskan tentang kepribadian cuma sekali lihat terus langsung bisa tuh kayaknya nggak mungkin ya kayak gitu sih. Oke. Tadi ini Mi, juga nih tadi nyangkut ke yang Opa bilang ya kalau apa tuh namanya tentang ngetahuin dari alis, bentuk hidung tuh aku banyak nemuin nih artikel-artikel nih kayak gini bunyinya. Mau tahu kepribadian seseorang, coba lihat cara jalannya, coba lihat cara makannya nih, coba lihat bunga yang dia sukai gitu. Nih gimana itu penjelasannya? Apa ya penjelasannya? Mungkin penjelasannya karena topik psikologi itu menarik kali ya. Jadi orang-orang sering mengkaitkan sesuatu hal dengan psikologi kayak gitu. Atau mungkin juga bisa jadi mungkin psikologi itu suatu ilmu yang masih agak misterius gitu. Jadi dikaitkannya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya ya kebetulan aja kali ya kalau ternyata orang kayak gini misalnya ada orang yang cara jalannya cepet, dia adalah orang yang ambisius misalnya, tapi itu kan kayak kebetulan aja gitu, cuman kebetulan pas. Tapi kan kalau misalnya ada orang yang nggak sesuai, apakah berarti itu kepribadian atau bukan kan juga nggak. Jadi kayaknya itu cuman ya dipas-pasin aja sih. Kan ada kan istilahnya sendiri dalam psikologi juga tuh, ya aku lupa apa namanya ya, Apa sih? Yang apa Mbak? yang efek kita kayak mencocok-cocokkan ya? gitu. Kayak gitu-gitu. Sering terjadi di kita juga itu. oke, Mi, itu kan kita dari tadi ya, maksudnya bahas mengenai kepribadian. Kayaknya nggak lengkap nih kalau misalnya mungkin banyak orang ya di luaran sana yang masih bingung sebenarnya kepribadian itu macam-macamnya apa sih? Apakah sama dengan watak atau sifat atau sikap itu seperti apa, Mi? Kalau Umi lihat? Kalau kepribadian itu ya secara menyeluruh, dia terdiri dari sifat, terdiri dari karakter. Jadi nggak cuma satu aja atau dua aja, tapi banyak dan jadi suatu pola dan sudah menetap dari dia. Karena kan itu memang sifatnya ada yang bawaan, jadi kayak genetik gitu diturunkan, atau bisa juga dari faktor lingkungan yang keduanya akhirnya berpadu selama perjalanan hidup seseorang gitu. Jadi kepribadian itu juga akan berubah, tapi memang akan ada beberapa sifat atau karakter yang khas yang akan tetap ada di dalam diri orang tersebut seperti itu.
Berarti memang ada yang turunan dan ada yang dibentuk dari lingkungan ya. Oke. Nah, biasanya kalau kepribadian itu macam-macamnya seperti apa nih? Mungkin Contohnya contohnya apa aja? Kalau tipe-tipe kepribadian sebenarnya kalau dari hasil belajar sama baca-baca tuh dibilang memang sebenarnya kepribadian itu kan khas pada setiap orang, unik kayak gitu. Jadi sepertinya tidak tepat untuk menjatuhkan kepribadian itu pada tipe-tipe tertentu atau pada kategori-kategori tertentu seperti itu. Karena ketika kita menggunakan alat tes kepribadian pun hasilnya juga bukan dicari apa ya benar atau salah, tapi hanya untuk menjelaskan orang itu seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih tepat tuh hasil dari tes badan tuh lebih ke penjelasan tentang diri dia gitu. Jadi bukan menjatuhkan dia pada satu tipe tertentu. Walaupun memang sebenarnya ada sih beberapa alat tes yang menjatuhkan kepribadian pada tipe tertentu ya. Misalnya yang sekarang jadi populer kan MBTI. Itu kan ada yang INFJ, ENFP seperti itu. Cuman memang sebenarnya MBTI itu pun juga ya kayak masih diragukan oleh beberapa peneliti ataupun akademisi karena dibilang belum valid, belum reliable dan segalanya gitu. Kalau aku sendiri juga percaya bahwa karena kepribadian itu suatu hal yang sangat kompleks, sangat berwarna, dan sangat unik, jadi kayaknya kok nggak tepat kalau misalnya hanya hanya dinilai dengan satu kategori atau satu tipe aja gitu. Kayak contohnya nih misalnya aku misalnya kalau ikut MBTI itu hasilnya INFJ. Terus misalnya Rina juga ikut mengerjakan kemudian hasilnya juga INFJ. Tapi kan satu orang yang sama kan dengan kepribadian yang sama pasti ada satu hal lain yang berbeda dari kita. Nah, itu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan alat tersebut. Jadi aku melihatnya lebih baik ketika ngomong kepribadian ya kita ngomongin secara lebih kompleks, secara lebih detail aja gitu, nggak dikategorikan atau dijatuhkan pada tipe-tipe tertentu. Tapi boleh nggak misalkan ada yang bilang gini, aku udah tes nih gitu kan, atau mungkin dia nggak tes tapi aku memahami diriku, aku tuh introvert, aku tuh extrovert gitu. Aku nggak bisa nih kak, aku introvert, aku nggak bisa ngomong depan orang lain. Nah itu kayak gimana? Itu mungkin kalau aku bilang jadi penggunaan hasil tes yang tidak tepat gitu. Mungkin memang kita introvert gitu, tapi bukan berarti dengan hasil tes tersebut kita membatasi kemampuan atau potensi dalam diri kita gitu. Kita memang introvert, tapi ternyata kita punya potensi yang lain yang terkesan tidak introvert seperti itu. Dan juga mungkin ketika sudah dapat hasil dari pengukuran kepribadian tersebut, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi kita juga harus belajar kayak introvert itu sebenarnya apa sih, ekstrovert seperti sebelumnya apa gitu. Kemudian hasil tes kepribadian itu sebenarnya menunjukkan apa gitu. Jadi jangan sampai kita malah membatasi diri kita sendiri kayak gitu. Berarti ini nggak ada ini ya, kalau dari penjelasan Umi itu bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kepribadian itu tuh nggak ada yang nggak ada yang lebih baik karena kita pun nggak bisa mengkategorikan itu. Iya sih, kalau menurutku nggak ada kepribadian yang lebih baik daripada yang lain gitu. Ya berbeda aja dari setiap orang, karena kan memang kepribadian itu kan unik dan khas gitu. Jadi nggak bisa lah kita jadikan perbandingan yang satu lebih baik, satu lebih buruk, karena kan mau dibandingkan juga standarnya sih apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak, ya cuman berbeda aja setiap orang kayak gitu. Ya berarti bukan nggak ada kamu baik, kamu buruk, aku lebih ini, kamu lebih itu, nggak ada ya, Mi? Karena emang setiap orang itu punya potensinya masing-masing, kemudian punya keunikan masing-masing ya, Mia, gitu. Iya, jadi bicara tentang kepribadian tadi berarti emang nggak ada yang lebih baik nih. Nah, selama ini banyak ya isu-isu mengenai gangguan kepribadian. Nah, itu seperti apa sih nih gangguan kepribadian itu dan contohnya apa aja? Oke, kalau gangguan kepribadian ya berarti memang ada gangguan atau hal yang tidak
sesuai pada kepribadian seseorang gitu. Kalau dilihat, ini aku sambil baca definisinya dari Iya, iya. DSM ya, dari buku panutan kita. Jadi kalau yang dinamakan gangguan kepribadian itu adalah pola yang bertahan dari pengalaman diri dan perilaku yang sangat menyimpang dari ekspektasi budaya, menjala dan tidak fleksibel, mulai muncul di masa remaja atau dewasa awal, stabil seiring waktu, dan mengarah pada stres atau gangguan. Jadi, tadi kita kan sudah tahu kepribadian itu suatu hal yang menetap pada diri kita berupa cara pikir, cara kita merasakan, ataupun cara kita berperilaku. Nah, ketika pola tersebut itu tidak sesuai dengan budaya kita, kemudian dia cenderung menimbulkan stres pada diri seseorang ataupun orang-orang lain di sekitar dia, dan itu mengganggu dia sehingga dia tidak bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu juga sudah mulai terlihat di masa remaja ataupun dewasa awal, nah itu yang disebut dengan gangguan kepribadian kayak gitu. Nah, kalau contoh gangguan kepribadian yang mungkin sering disebut-sebut tuh ini sih yang antisocial personality disorder. Jadi dia yang sering kalau orang awam tuh nyebutnya orang psikopat gitu. Oh iya benar-benar itu nggak asing lagi ya kalau udah. Ya, kalau psikopat itu sebenarnya kan tidak ada di dalam buku diagnosis ya. Tapi kalau misalnya kita melihat apa ya kayak deskripsi psikopat dari masyarakat orang-orang kebanyakan itu lebih mengarahnya ke antisocial personality disorder, di mana orang-orang ini adalah punya gangguan kepribadian yang identik dengan kondisi emosi yang tidak stabil. Dia suka dramatis, kemudian perilakunya juga tidak menentu, jadi mengarahnya lebih ke agresif ataupun manipulatif gitu. Tapi sebenarnya ada banyak sih gangguan kepribadian itu, ada 10 gangguan kepribadian dan nanti dikelompokkan dalam 3 klaster karena hampir mirip, ada kesamaan di dalamnya kayak gitu. Kalau misalnya contohnya itu, kalau yang terbaru tuh aku lihat di drama Korea sih sebenarnya. Apa tuh, Mi? Ya, jadi Apa tuh? ada drama Korea yang judulnya It's Okay Not to Be Okay atau Psychopath But It's Okay kalau nggak salah judul. Jadi judulnya kan ada 2 gitu. Nah itu si pemeran utama wanitanya itu memang didiagnosis antisocial personality disorder. Nah kita lihat di situ deh, si mbaknya itu memang cenderung agresif, kemudian dia juga cukup manipulatif sama orang di sekitarnya, tapi dia juga orangnya impulsif, jadi kayak nggak dipikir kalau misalnya ngelakuin sesuatu, emosinya meledak-meledak, kemudian dia cenderung nggak punya empati, kemudian nggak punya tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya kalau dilihat di budaya ataupun dinilai norma kita kan tidak sesuai, tapi ada di dalam diri dia. Nah, itu yang disebut dengan gangguan kepribadian. Lebih ininya lagi di antisocial personality disorder, kayak gitu. Tapi itu tadi ada yang digarisbawahi ya, Mi, ya. Maksudnya itu muncul saat dewasa ya? Remaja atau dewasa awal. Itu bertahan berapa lama, Mi? Karena itu kan biasanya memang baru didiagnosisnya ketika remaja atau dewasa awal. Tapi memang kadang ada beberapa yang sudah muncul dari kecil, tapi baru bisa didiagnosis ketika remaja atau dewasa awal. Kaitannya kan personality ya, kepribadian. Jadi memang dilihat apakah dia polanya bertahan atau cuman berapa kali muncul kayak gitu. Oke, itu polanya bertahan selama berapa bulan nih baru bisa didiagnosis? Kalau mungkin orang-orang mau kalau di setahu aku kalau di SM-nya nggak ada keterangannya sih, cuman memang butuh evaluasi yang sangat sangat mendalam dari para profesional untuk memberikan diagnosis. Jadi jangan sampai nih teman-teman mendiagnosis diri sendiri itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa memang ada sesuatu yang aneh atau yang salah dalam diri kalian, jangan terus buka DSM atau cari tentang gejala gangguan kepribadian di internet, kemudian membaca gejala, kemudian memirip-miripkan dirinya. Tapi jadi lebih baik langsung aja datang. Langsung aja datang ke psikolog atau psikiater
konsultasi kayak gitu. Nanti akan dibantu oleh mereka seperti itu. Itu ini banget sih ya, Mi ya, maksudnya penting banget sih ya konsultasi ke psikolog ketika udah merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan yang ada di dalam diri kita. Jadi nggak bisa menerka-nerka, oh saya begini, oh saya begini. Seperti Iya, itu ya. Nggak ya, nggak boleh. Karena memang kayak sekarang kecenderungannya tuh orang-orang suka mendiagnosis diri sendiri gitu. Kemudian merasa bahwa ketika punya gangguan mental atau penyakit mental tuh jadi kayak agak keren gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak boleh mendiagnosis diri sendiri dan juga ya namanya sakit yang nggak ada yang keren lah gitu. Oke, thank you Yami sudah mau menjelaskan sedikit tentang kepribadian. Ini masih luas banget. Betul, ya. Masih banyak hal yang masih perlu dibaca, dipahami lagi tentang kepribadian. Ini kan kayak cuman pemantik aja sih gitu. Kapan-kapan mungkin bisa ngobrol lagi loh sama Umi. Seru banget sih hari ini. Siap. Iya. Nih kalau boleh nanti kita ngebahas isu-isu yang lain ya, Mi, selain kepribadian gitu ya. Boleh. Aku sangat senang ketika diminta untuk ngobrol bareng. Tertarik banget sih itu gender equality itu sekarang kan lagi marak-maraknya. Lagi naik juga ya, Kak ya? Mi, mungkin ini deh, Umi mau ngasih satu statement terakhir deh sebelum penutup. Sebelum ditutup sebelum terkait sama kepribadian atau apa nih? Boleh. Kepribadian. Mungkin kalau misalnya teman-teman merasa bahwa mau ke psikiater itu susah, entah aksesnya atau biayanya. Padahal teman-teman ingin mencari atau ingin tahu lebih paham tentang dirinya sendiri, ingin tahu kepribadian seperti apa, ya silahkan coba refleksi diri sih, itu sangat bisa dilakukan gitu. Jadi kayak berpikir kira-kira aku tuh orangnya seperti apa, apakah aku suka dengan hal ini, aku cenderung lebih suka temenan dengan orang yang seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah itu bisa juga dipakai untuk mencari tahu seperti apa sih kepribadian kita, kayak gitu. Kemudian juga sama tadi ya, kalau misalnya di internet banyak artikel-artikel populer, jangan langsung percaya. Jadi harus lebih kritis lagi untuk mencari tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi di internet seperti itu. Dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat fisik maupun mental. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget nih. Oke deh, see you and thank you pokoknya ya Mi ya. Semoga kita bisa cari lagi di kesempatan lainnya. Oke. Bye-bye. Iya, pengen lagi loh. Bye-bye.